Nah, coba ayah baca teks eksplanasi yang kamu dapatkan dari internet. Ini ayah. Nah, apakah kamu tahu bagian-bagian dari teks eksplanasi ini? Secara prinsip, semua teks itu terdiri atas 3 bagian ayah. Ada pembuka, isi, dan penutup. Iya, benar nak. Namun, setiap teks, bagian-bagian yang kamu sebutkan tadi punya penamaannya sendiri. Oh, begitu ayah. Kalau begitu, kamu bisa cari tahu apa penamaannya dan susun bagian-bagian pokok teks itu. Baik ayah. Teman-teman, kalian pastinya sudah mengetahui bahwa bagian-bagian teks pada prinsipnya sama dengan struktur teks. Sekarang, mari kita susun bagian-bagian teks eksplanasi. Mengonstruksi teks eksplanasi adalah menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya, tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Bagian-bagian pokok teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini merupakan bagian pertama teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang dibahas. Bagian ini berisi mengenai apa dan mengapa fenomena bisa terjadi. Contohnya, mengenai apakah teks eksplanasi resesi ekonomi. Teks eksplanasi tersebut menjelaskan mengenai terjadinya resesi ekonomi. Mengapa resesi ekonomi dapat terjadi? Resesi ekonomi terjadi akibat inflasi yang secara terus-menerus terjadi pada suatu wilayah. Kedua, deretan penjelas. Bagian ini sering disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini, terdapat penjelasan yang detail dari fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu yang merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Contohnya, ketiga, interpretasi. Bagian ini merupakan bagian akhir atau penutup teks eksplanasi yang berisi intisari atau simpulan dari proses yang dibahas. Contohnya, setelah menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, kemudian kita menyajikan teks tersebut. Penyajian teks eksplanasi yang utuh dapat dilakukan di kolom surat kabar, majalah, dan internet. Misalnya, penyajian teks eksplanasi fenomena ekonomi, resesi ekonomi di surat kabar digital kompas.com. Mengomentari teks eksplanasi adalah memberikan komentar seperti ulasan, tanggapan, atau sambutan terhadap sesuatu yang dibaca atau didengar dari teks eksplanasi. Komentar terbagi dua, yaitu kritik atau penolakan, dan dukungan atau pujian. Contoh kritik teks eksplanasi fenomena alam banjir di bawah ini. Salah satu penyebab banjir adalah faktor manusia karena sebagian oknum masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat. Saluran air akan tersumbat ketika hujan lebat, air meluap, dan menyebabkan banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat sekitar? Oleh karena itu, kesadaran membuang sampah pada tempatnya harus dijalankan apabila tidak ingin musibah banjir terjadi lagi. Contoh dukungan teks eksplanasi budaya Bau Nyale di bawah ini. Core Event, Bau Nyale, merupakan salah satu contoh budaya Indonesia. Walaupun dirasa terlalu menyampingkan etika, budaya di warga suku Sasak harus tetap dijaga kelestariannya. Para pemuda yang berburu nyale harus beretika baik saat berlangsungnya acara tersebut. Poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Mengonstruksi teks eksplanasi adalah menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya, tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Bagian-bagian pokok teks eksplanasi yaitu: pertama, pernyataan umum, kedua, deretan penjelas, ketiga, interpretasi.